Kali ini aku mau bikin makanan khas Brebes namanya teri ondol, dan gak semua daerah Brebes itu ada makanan seperti ini. Biasanya dijual kalau pagi di pasar, ini tuh pasti ada. Untuk bahannya aku pakai tepung terigu biasa. Di sini aku mau pakai 10 sendok makan aja. Seperempat sendok makan kaldu ayam bubuk, bisa diganti dengan garam. Jika sudah, kita aduk sampai rata. Nah, teman-teman di sini bisa ditambahin isian kayak ikan teri atau dikasih bumbu juga boleh, ya rasanya lebih enak. Tapi kali ini aku cuman pakai kaldu ayam bubuk aja, cukup. Kurang lebih aku pakai setengah gelas air. Ini pakai air biasa, air suhu ruang. Sampai teksturnya itu agak kental. Tidak terlalu encer dan tidak terlalu kalis juga, jadi sampai bisa diambil. Nah, seperti ini ya. Ini mirip kayak bubur tapi kental. Kalau bubur itu agak encer ya, ini masih agak kental. Jadi adonannya bisa diangkat. Dan untuk cara pembuatannya, ini aku tanya langsung ke pedagang yang biasa aku beli setiap pagi. Biar tangannya nggak lengket, ini aku olesin pakai minyak. Kita ambil sedikit aja kayak gini, jadi bisa diambil ya. Kita bentuk bulat kayak gini atau di ondol-ondol, di sini tuh namainya ondol. Karena cara bikinnya di ondol-ondol kayak gini, jadi dinamainya itu teri ondol. Seperti ini ya, ini langsung aja kita goreng. Untuk ondolnya usahakan yang kecil-kecil ya, kita ambil adonannya itu sedikit atau sejumput aja. Dan untuk minyaknya itu jangan terlalu panas banget, kalau panas banget takut meledak. Jadi di sini aku pakai minyak yang hangat dan apinya itu pun kecil. Langsung aja kita taruh. Untuk adonannya pun langsung aja kita taruh di wajan yang sudah ada minyaknya kayak gini. Ini kompornya nyala ya, tapi kecil. Kita taruh semuanya. Jika sudah, jangan langsung diaduk dulu ya, biar ininya matang dulu. Nah, kalau agak matang kita aduk-aduk kayak gini biar matangnya merata. Kita goreng sampai warnanya itu coklat. Jadi ini tuh kita goreng sampai bener-bener keras. Tapi tenang aja, nanti aku mau rendam pakai air panas. Ambil, kita aduk terus. Nah, ini sudah mulai kecoklatan dan keras, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Langsung aja kita taruh di wadah. Kita rebus air sampai mendidih secukupnya aja. Jadi sampai teri ondolnya itu kerendam. Nah, ini dia sudah mulai mendidih. Kita rendam pakai air mendidih yang tadi sudah kita rebus. Usahakan sampai kerendam semuanya. Ini kita tunggu sampai airnya itu meresap dan teksturnya itu lembek. Untuk merendamnya kurang lebih 1-2 jam. Tergantung banyaknya, biar maksimal kita tutup. Untuk menutupnya pakai piring yang plastik kayak gini ya. Sambil nunggu direndam, kita bikin bumbunya dulu. Pakai bumbu kuning ya, tapi ini aku mau pakai bumbu yang simple aja. Nah, halus kayak gini cukup. Dan ini bumbu yang digeprek. Dan buat tambahannya aku pakai 2 cabai merah, kita potong. Kemudian di sini aku pakai bihun.
Untuk bihunnya aku pakai setengah aja. Kita rendam pakai air panas. Nah, ini dia yang sudah direndam seperti ini. Tujuan direndam itu biar teksturnya itu mudah dimasak dan bumbunya itu meresap ke dalam. Kita tumis bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Jangan lupa kita aduk biar matangnya itu merata. Tambahkan irisan cabai, lengkuas, serai, dan daun salam. Tambahkan kurang lebih 200 ml air atau 1 gelas. Sambil kita aduk rata. Biar nggak hambar, kita kasih bumbu setengah sendok makan garam, setengah sendok makan kaldu bubuk, seperempat sendok makan gula pasir, setengah sendok makan penyedap, kurang lebih setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh kecap manis. Tambahkan ondol yang tadi sudah kita rendam. Sambil kita aduk dan tunggu sampai airnya itu meresap ke dalam. Sampai airnya itu benar-benar berkurang ya. Jangan lupa ditutup. Nah, ini airnya belum mulai menyusut, kita tambahkan bihun yang tadi sudah kita rendam. Karena bihunnya sudah mulai matang dan sudah mulai kuning, kita bisa ambil. Nah, untuk ondolnya kita tunggu sampai airnya meresap. Nah, ini dia sudah mulai meresap airnya, siap kita angkat. Ini dia hasilnya tuh kayak gini, triondol khas Brebes. Ada bihunnya kayak gini. Di sini aku pakai 10 sendok makan tepung terigu. Kental manis yang varian rasa stroberi. Kurang lebih 3 sendok makan. Sendok makan gula pasir. Kalau teman-teman suka manis bisa ditambahin. Jika tidak terlalu suka manis bisa dikurangin aja sesuai selera. Biar cantik ini aku mau tambahin pewarna merah muda. Aku kasih 1 tetes saja. 150 ml air. Untuk airnya aku pakai air biasa, air suhu ruang. Aduk sampai rata. Kita masak di api yang kecil sampai matang. Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng biar nggak lengket. Pas nuangin minyak gorengnya, maaf nggak ke video. Selama proses memasak, usahakan diaduk terus ya, biar nggak nempel ke wajahnya. Buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa di subscribe ya, dan tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Nah, ini adonannya sudah mulai matang, tandanya udah nggak ada yang menempel. Kita angkat. Jika sudah, kita pindahkan ke wadah.
Untuk isiannya aku pakai coklat batang yang sudah dipotong kecil seperti ini. Teman-teman juga boleh pakai keju mozzarella atau keju biasa sesuai selera. Ambil secukupnya adonan, kita bentuk pipih. Tambahkan isian coklat di dalamnya seperti ini. Kita bentuk bulat. Hasilnya seperti ini, lakukan berulang sampai selesai. Jika sudah, kita goreng sebentar aja sambil dibolak-balik ya. Nah, ini sudah mulai matang, siap kita angkat dan kita tiriskan. Jika sudah, kita pindahkan ke wadah seperti ini. Untuk topping di atasnya aku pakai gula halus. Teman-teman boleh pakai topping yang lain, glase, susu coklat, atau susu biasa. Ini dia hasilnya sudah jadi, dan untuk tekstur di dalamnya itu seperti ini. Aku pakai 1 batang daun bawang, kita potong kecil. Satu bawang putih dan 1 ruas jahe, tujuannya biar baunya itu nggak terlalu amis. Kita potong kecil. Untuk otak-otaknya aku pakai otak-otak kayak gini. Teman-teman boleh pakai merek apa aja. Otak-otak yang aku pakai setengah aja, kurang lebih 5 buah. Untuk memudahkan pas ngalusinya, ini aku potong kecil. Untuk otak-otaknya kita masukkan ke blender. Bawang putih dan jahe yang sudah kita potong kita masukkan. Tambahkan 1 gelas air kurang lebih 200 ml. Siapkan 5 sendok makan tepung terigu. Selanjutnya tepung tapioka yang aku pakai 1 sendok makan. Biar rasanya gak hambar, ini aku mau kasih bumbu setengah sendok makan garam, setengah sendok makan kaldu bubuk, lada bubuk kurang lebih setengah sendok teh. Jika sudah, kita tambahkan otak-otak yang tadi sudah kita blender dengan bawang putih dan jahe. Di sini aku pakai otak-otak biar ada rasa ikannya dan rasanya itu lebih enak. Kita aduk sampai rata biar nggak ada yang menggumpal. Pindahkan ke kompor, kemudian kita masak. Usahakan diaduk terus ya biar nggak gosong. Buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa di subscribe ya.
dan tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Nah, ini sudah mulai matang, tandanya sudah mulai menggumpal kayak gini. Ini kita bisa angkat. Pindahkan ke wadah. Selanjutnya kita tambahkan daun bawang yang tadi sudah kita iris. 1 butir telur. Selanjutnya kita aduk sampai rata. Untuk memudahkan, ini aku pakai plastik segitiga, kita masukkan. Ujungnya jangan lupa dipotong. Dan untuk perangkat, aku pakai tepung terigu dan air. Di sini kita pakai lumpia, lumpianya kita pisahkan dulu untuk memudahkan, jadi nanti kita tinggal isi dan kita lipat. Kita taruh adonan di atas kulit lumpia secukupnya aja. Jika sudah, kita lipat. Di atasnya kita kasih perekat, kemudian kita gulung. Nah, hasilnya seperti ini. Kita ulangi lagi, kita taruh adonan secukupnya di atas kulit lumpia. Kita lipat dan dikasih perekat di atasnya. Hasilnya kayak gini, lakukan berulang sampai selesai. Jika sudah, kita goreng sampai warnanya itu coklat keemasan. Goreng jangan lupa dibalik ya, biar matanya itu merata. Warnanya sudah mulai berubah, siap kita angkat dan kita tiriskan. Ini dia hasilnya. Untuk tekstur di dalamnya itu kayak gini. Ini tuh enak banget, gak pakai ikan tapi ada rasa ikannya dari otak-otaknya. Dan untuk di atasnya teman-teman boleh dikasih saus sambal, cabai, atau mayones sesuai selera. Pakai 1 buah pisang, aku pakai pisang kepok, teman-teman boleh pakai pisang raja atau pisang tanduk. Karena jenis pisang itu menurutku kalau digoreng itu enak. Kita hancurkan pakai garpu.
Jika sudah, kita tambahkan 5 sendok makan tepung terigu, kurang lebih 2 sendok makan minyak goreng, teman-teman boleh pakai margarin, 3 sendok makan gula pasir, 1 kental manis kurang lebih 2 sendok makan, jika sudah, kita aduk sampai rata. Tambahkan air setengah gelas kurang lebih 100 ml. Kita aduk sampai rata. Jika sudah diaduk, kita taruh di pan. Kita masak pakai api yang kecil. Sambil diaduk terus ya, biar di bawahnya itu nggak gosong. Masak sampai teksturnya itu berubah. Jika sudah, pindahkan ke mangkok. Tambahkan 1 butir telur. Kita aduk sampai rata. Untuk memudahkan, ini aku pakai plastik segitiga, kita masukkan. Siapkan kulit lumpia. Untuk memudahkan, kita pisahkan satu sama lain, jadi nanti kita tinggal lipat aja. Tambahkan adonan di atas kulit lumpia secukupnya aja. Jika sudah, kita lipat dan kita olesi pakai perekat. Untuk perekatnya aku pakai larutan tepung terigu dan air. Nah, seperti ini. Lakukan berulang sampai semuanya selesai. Kita goreng di minyak yang panas. Goreng jangan lupa dibalik ya, biar matanya itu merata. Tunggu sampai warnanya itu coklat keemasan. Ini sudah mulai matang, siap kita angkat dan kita tiriskan. Ini dia hasilnya sudah jadi.
Untuk tekstur di dalamnya itu seperti ini. Di atasnya teman-teman boleh dikasih glazes kental manis sesuai selera. Di sini aku pakai 2 sendok makan gula pasir. 10 sendok makan tepung terigu. Kurang lebih 4 sendok makan kental manis. Dua sendok makan minyak goreng atau teman-teman bisa pakai margarin. Seratus 150 ml air atau kurang lebih 1 gelas. Jika sudah, kita aduk dulu sampai rata. Nah, ini sudah mulai tercampur rata, kita bisa masak. Kita masak pakai api yang kecil sampai ini matang. Selama dimasak, usahakan diaduk terus ya, biar nggak lengket di bawahnya, atau di bawahnya itu biar nggak gosong. Buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa di subscribe ya, dan tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Kalau nggak ada adonan yang menempel, tandanya sudah matang, siap kita angkat. Nah, ini dia, kita pindahkan ke wadah. Tambahkan 1 butir telur, ini tujuannya biar telurnya itu nggak matang. Jadi kita campurnya itu secara terpisah. Ini sudah mulai rata. Biar mudah mengaplikasikan ke kulit lumpia, ini aku pakai plastik segitiga. Untuk ujungnya kita gunting. Kita siapkan kulit lumpia secukupnya aja. Ini untuk memudahkan, jadi aku mau pisahkan dulu. Sebagai perekat, aku pakai larutan tepung terigu dan air. Langsung aja kita aplikasikan ke kulit lumpia. Kita lipat pinggirannya kayak gini sesuai di video. Biar nggak lepas pas digoreng, kita kasih perekat. Sambil kita gulung kayak gini.
ini dia udah jadi. Kita ulangi, kita taruh di atas kulit lumpia secukupnya aja. Kita lipat pinggirnya kayak gini. Kita kasih perekat. Lakukan berulang sampai semuanya selesai ya. Jika sudah, langsung aja kita goreng di minyak yang panas. Goreng jangan lupa dibalik ya, biar matangnya itu merata. Ini warnanya sudah kecoklatan, siap kita angkat dan kita tiriskan. Ini dia hasilnya. Untuk di atasnya teman-teman boleh dikasih topping sesuai selera teman-teman. Dan untuk tekstur di dalamnya itu kayak gini, ini tuh enak banget, gurih, manis. Ketika digigit rasanya itu renyah di luar dan di dalam itu lembut. Pakai 2 sosis, dan untuk memudahkan kita parut aja. Jika sudah, tambahkan 4 sendok makan tepung tapioka.
Tambahkan 1/4 sendok makan kaldu bubuk, 1/4 sendok makan penyedap, 1/4 sendok makan garam, kurang lebih 1/4 sendok teh lada bubuk, seperempat sendok teh bawang putih bubuk, tambahkan air 200 ml, jika sudah kita masak sampai teksturnya itu menggumpal, di sini kita aduk terus ya. Ini dia sudah menggumpal, tandanya sudah matang. Siapkan kulit lumpia, dan untuk memudahkan biar nggak menempel satu sama lain, jadi kita lepasin dulu. Sebagai perekat aku pakai larutan tepung terigu kayak gini. Langsung aja kita taruh di atasnya secukupnya aja. Untuk memudahkan ini aku pakai garpu dan sendok. Hati-hati ya, ini agak lengket. Jika sudah kita lipat, ujungnya kita olesi pakai tepung terigu. Selanjutnya kita gulung. Kalau ada yang kurang kita olesin lagi. Nah, kita rekatkan kayak gini. Ini dia sudah jadi. Kita ulangi lagi secukupnya. Kemudian kita lipat dan kita olesi pakai larutan tepung terigu. Lakukan berulang sampai semuanya selesai ya. Jika sudah, kita goreng sampai warnanya itu coklat keemasan. Goreng jangan lupa dibalik ya, biar matangnya itu merata.
Ini warnanya sudah mulai kecoklatan, siap kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini dia hasilnya, sudah jadi, siap dihidangkan atau ditambahkan saus sambal sesuai selera teman-teman. Kita potong dulu sosisnya. Jika sudah, kita sisihkan. Kita pakai 8 sendok makan tepung tapioka, 8 sendok makan tepung terigu, untuk perbandingannya 1:1. Satu butir telur ayam, setengah sendok makan penyedap, kurang lebih setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok makan kaldu bubuk, 1 batang daun bawang yang sudah diiris, tambahkan 200 ml air biasa, jika sudah, kita aduk sampai rata biar nggak ada yang menggumpal. Sudah mulai tercampur rata. Siapkan teflon anti lengket. Kita ambil adonan kurang lebih 1 centong sayur, sambil kita ratakan, dan untuk apinya pakai api yang paling kecil. Di atasnya ini aku mau kasih sosis secukupnya aja. Jika sudah, di atasnya kita siram lagi pakai adonan tadi yang sudah kita bikin, biar rata ya.
tunggu sampai atasnya itu ngeset, kita lipat jadi 2 kayak gini. Sambil ditekan kayak gini. Jangan lupa dibalik ya. Nah, kalau sudah mulai matang, siap kita angkat. Nah, ini yang sudah diangkat, kita potong menjadi beberapa bagian. Jika sudah dipotong, kita tusuk menggunakan tusuk sate. Bagian yang paling kecil kita jadiin satu aja. Udah jadi. Siapkan 1 butir telur. Jika sudah, kita kocok lepas. Kita baluri dengan telur. Jika sudah, kita goreng. Sebentar aja ya, jangan terlalu lama. Sudah jadi, siap dihidangkan atau bisa dijual. Buat topping bisa pakai saus sambal, mayones, atau sesuai selera teman-teman. Bentar lagi itu lebaran. Biasanya di daerah Brebes itu wajib banget ada rempeyek kayak gini. Dan untuk rempeyek di Brebes itu beda ya. Berbeda dengan rempeyek yang pernah aku temui di luar daerah Brebes. Buat teman-teman yang penasaran, simak videonya sampai selesai. Pertama kita bikin bumbunya dulu. Aku pakai 2 siung bawang putih, kurang lebih 3 kemiri. Ini karena kemirinya pecah, gak apa-apa, nanti juga mau dihalusin. 1 sendok makan ketumbar bubuk, teman-teman juga boleh pakai ketumbar biasa. Jika sudah, kita halusin. Nah, halus seperti ini cukup. Aku pakai setengah butir kelapa parut. Ini aku mau bikin santan. Untuk airnya aku pakai air 1 liter. Jadi aku nanti bagi 2. Buat perasan pertama aku pakai 500 ml dan perasan kedua aku pakai 500 ml juga. Teman-teman juga boleh pakai santan instan. Dan buat perbandingannya pakai 2 bungkus santan instan, 1 liter air. Ini aku mau peras santannya. Kemudian kita saring. Ini tuh yang bikin gurih dan enak pakai santan. Bikin rempeyeknya itu gurih dan gak alot. Peras semua kelapa sampai selesai. Dan ini untuk perasan kedua. Sama seperti yang tadi, kita peras lagi. Siapkan secukupnya daun kucai, kita potong kecil. Jika sudah, kita sisihkan. Secukupnya kacang tanah ini kita potong. Jika sudah, kita sisihkan. Kemudian kita bikin adonan peyeknya. Aku pakai tepung hungkwe biasa ya.
Untuk tepung hungkuenya 300 gram. Dan di sini aku pakai tepung gorengan kayak gini yang capadi. Kalau misal gak ada, teman-teman bisa pakai tepung beras. Untuk tepung gorengannya aku pakai 300 gram. Perbandingannya 1:1. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka. Tambahkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Tambahkan irisan daun kucai. Biar rasanya hambar, ini aku mau kasih 1 sendok makan garam, 1 sendok makan penyedap, tambahkan 1 liter santan, sambil kita aduk biar nggak ada yang menggumpal. Kita tuang secara bertahap ya. Cara menggorengnya, kita ambil di centong, kemudian taruh kacangnya di atasnya kayak gini, langsung aja kita goreng. Wajannya kita siram pakai minyak dulu ya. Kalau mau bikin peye, usahakan pakai wajan yang ceper, jadi lebih cepat. Karena nggak ada, jadi aku pakai wajan yang kecil aja dan agak cekung. Disiram minyak panas biar di sampingnya itu nggak lengket. Jika sudah panas, kita taruh di sampingnya kayak gini. Sambil disiram pakai minyak panas. Biasanya kalau udah mulai matang mengeras, biasanya tuh ini lepas sendiri. Sambil kita ketengahin. Jangan lupa dibalik juga ya, biar matangnya merata. Nah, ini sudah mulai agak keras, siap kita angkat dan kita tiriskan. Goreng semua peye sampai selesai ya. Nah, ini dia hasil peyeknya tuh kayak gini. Untuk teksturnya itu ini renyah banget dan gak alot sama sekali, rasanya pun gurih dan enak. Terima kasih ya sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.